Dari Jakarta, Marcel mengunjungi saya di IKN. Oke, sebelum kita mulai ya ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu buah pujian, segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Setia dalam hidup kami. Kami ada hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat naikkan pujian sekali lagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tuhan tak pernah gagal, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian, segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Siapa yang semangat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kita akan sambut ya Bapak Edo yang akan sharing buat kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, bersyukurlah. Mari kita naikkan pujian. Na 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 na. Na
Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari sekali lagi dengan pujian haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Bersyukurlah. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, Mari sama-sama katakan, angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Bersyukurlah. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk jemaat. Terima kasih. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu, ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, karena kami tahu bahwa Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami mau bersyukur dan kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk satu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Kau beri kepada kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan saya yang akan membawa firman-Mu Tuhan, biarlah semua segala sesuatunya boleh berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya menyapa juga, ini yang offline ada juga Pak ya? Yang offline, yang online juga. Shalom brother, sister
yang beribadah di online juga. Terima kasih ya, kalian juga masih menyempatkan untuk bisa juga ibadah online ya, walaupun nggak bisa hadir, memberikan waktu ya. Terima kasih. Saya bersyukur karena hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan dari Bapak Gembala kita, seperti itu ya. Jadi ini dari bulan Juni itu beliau sudah infokan ke saya, jangan sampai lepas ya dia bilang. Karena saya selalu banyak alasan kalau disuruh bawa firman begitu ya. Karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar mau melakukan firman. Dan hari ini kita masih di dalam tema Let Them Hear, dan ini di bulan Agustus. Masih merdeka kita ini? Atau sudah dijajah lagi? Tanggal tua seperti itu ya kan? Belum gajian gitu ya kan? Masih ya, masih. Atau dibilang kayak kemarin minggu lalu bilang apa Pak, budak korporat. Bahasa kerennya gitu ya. Ya. Baik, kita harus benar-benar di bulan Agustus ini memiliki hati yang benar-benar merdeka. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya di dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini. Dan tema hari ini berkata let them hear ya. Ini di kitab Wahyu 3 ayat 22. Kitab Wahyu ini kalau kita mau pelajarin seperti yang dibilang adalah memang sangat sulit karena banyak pewahyuan, banyak tujuan-tujuan iman di sana, masa depan yang kita nggak bisa dapat dan Tuhan taruh di situ, singkapkannya di situ. Jadi kalau kita benar-benar nggak belajar ini Wahyu dari awal sampai akhir, kita akan hanya dapat setengah-setengah aja. Dan bulan hari ini masih tetap di Let Them Hear ya. Saya mau ulas sedikit ya. Ini yang dari ini khotbahnya siapa nih? Kalau masih ingat ya. Poin-poin khotbah siapa nih? Siapa yang tahu? Oh, masih Pak Pendeta ya. Oke, baik ya. Ini masih saya orang suka ya, saya suka catat soalnya gitu ya. Jadi harus ya saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kalau firman Tuhan dibagikan itu kita catat gitu. Enggak usah banyak-banyak, yang penting ada yang dicatat gitu ya. Jadi dicatat yang terakhir aja gitu ya. Ya tetap harus dari awal, Pak. Ya, itu yang terakhir. Ya, jadi dibilang bahwa hidup dalam otoritas firman, hidup untuk bersaksi, kemudian hidup berbahagia dan hidup itu singkat. Ya, ini khotbah di minggu pertama kita, ya. Ini yang dari Pak Audi. Nah, kalau yang ini masih ingat ya? Nah, ini Pak Edi yang gembala dari Bandung ya. Beliau bilang bahwa ketika kita belajar tentang kitab Wahyu, kita ini yang dia mau poin-poinnya adalah ini ya. Biarkan kita memberikan kabar baik ya tentang siapa yang kita beritakan ya. Dikatakan siapa yang kita beritakan, jangan kita, tapi kita memberitakan Tuhan. Kita harus juga melihat kondisi hati kita tentang siapa yang memberitakan. Dan ketiga adalah kabarkan tentang bagaimana kita memberitakan. Itu sangat penting ya. Dan ini semua poin di dalam kitab Wahyu ya, di mana kitab Wahyu itu kan kita sedang belajar tentang 7 gereja tadi ya, yang kita mau bahas. Dan yang saya mau bawa firman hari ini, oh belum, ini minggu ketiga, ini masih Pak Pendeta kita yang beliau pergi ke IKN ya. Nah ini gaya merdeka ya. Arah baru, hidup maju ya. Kita harus siap menghadapi penderitaan dengan iman. Klipsis, kemudian kita menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah, basilia, dan kita bertekun dengan sabar dalam menantikan Kristus. Hupomone ya. Ini 3 minggu
kita berbicara tentang Let Them Hear. Dan saya sekarang mau membawakan firman. Boy. Apa ini maksudnya ini ya? Kok peringatan darurat? Ini kok bisa, ada suaranya nggak ya? Ada ya? Bisa ditampilkan nggak ya? Masih sudah full kayaknya, Pak. Di mana ya, Pak? Oh. Oh iya, iya. Wah. Ada yang tahu ya, bunyi ini bunyi apa ini ya? Bapak Ibu Saudara-saudari. Hah? Apa? Oh, emergency. Ada yang tahu ya? Yang suka baca berita mungkin siapa tadi yang tadi sebelum saya ini tadi cerita. Oh, Lena tadi dia bilang, wah peringatan darurat bro ya, yang ada Pancasila warna biru dia bilang. Jadi memang Indonesia ini dikatakan lagi darurat. Karena apa? Ya kan RUU itu gampang sekali diubah gitu ya. Jadi pemain-pemain di atas itu dengan gampangnya sehingga terjadi ya pemain-pemain yang berkuasa yang di atas sana gitu ya. Mereka dengan sesuka hati mengubah undang-undang. Karena Indonesia ini kalau sudah diubah undang-undangnya sudah, kita selesai gitu. Dengan sesuka hati tanpa ada ini. Jadi ini yang terjadi di Indonesia sekarang. Dan saya mau bilang loh, bro, jadi apa hubungannya ini dengan khotbah Let Them Hear gitu. Ini saya mau bilang juga bahwa kita juga ada peringatan darurat di dalam iman dan kesetiaan kita. Ya. Itu dengar suaranya ya. Nah, ini saya mau bilang bahwa di dalam hidup kita yang terjadi adalah bahwa kita akan mengalami yang namanya darurat iman dan kesetiaan kita. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami ini di dalam hidup kalian gitu ya? Di mana kalian benar-benar kayaknya nggak punya iman atau di dalam persimpangan atau di dalam kesetiaan hidup kalian mengalami, aduh kayaknya aku mau setia atau enggak nih ya gitu. Nah ini saya mau bahas lebih lanjut ya. Ya, The Seven Church of Asia. Jadi ini tujuh gereja di Asia Kecil yang dituliskan di kitab Wahyu. Dan saya mau fokus di dalam kitab, di dalam jemaat Philadelphia. Ya, Philadelphia ya, di Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 11. Jemaat di Philadelphia ini sebenarnya adalah jemaat yang benar-benar tidak terlalu ditegur Tuhan. Justru jemaat ini mendapat yang namanya pujian dari Tuhan. Karena apa? Namanya aja sudah Philadelphia ya. Philos gitu ya. Kota kasih, kota cinta kasih dan kota kasih sayang. Dikatakan seperti itu. Jadi jemaat di sana itu memiliki cinta kasih gitu. Jadi firman Tuhan kepada yang dituliskan kepada Yohanes itu lebih kepada pujian. Ada satu lagi yaitu jemaat di Smyrna. Itu dua gereja itu yang sebenarnya nggak terlalu ditegur Tuhan tapi lebih kepada mendapat pujian. Dan saya mau gali ini di dalam hidup kita di dalam hari ini ya bahwa nah ini dia kota Philadelphia ini mendapatkan namanya dari Attalus Philadelphus Raja Pergamos yang meninggal pada tahun 138 sebelum Masehi. Nah, ini dia kotanya, ya, geografis kotanya itu terletak di lereng gunung Temolus di tengah-tengah distrik yang tanahnya cocok untuk budidaya anggur. Kota itu dibangun di tanah yang tinggi, lebih dari 900 kaki di atas permukaan laut, ya. Seluruh wilayah itu adalah gunung berapi dan hanya sedikit kota yang lebih menderita akibat gempa bumi. Gempa bumi yang sering terjadi ini sangat mengurangi jumlah penduduk, ya.
Jadi menderita akibat gempa bumi ya. Dan lokasinya yang menguntungkan dan tanahnya yang subur menyelamatkannya dari kehancuran total. Dan dari ketujuh gereja, kota itu memiliki masa hidup terpanjang sebagai kota Kristen. Hanya Philadelphia yang telah diselamatkan. Jadi dia terletak di atas gunung, dia di lereng gunung gitu. Jadi kalaupun ada gempa atau tsunami seperti itu, dia terselamatkan seperti itu ya. Nah, jadi kalau dibilang itu, kalau Philadelphia sekarang dikatakan di dalam sejarah itu Turki. Turki dan kotanya Asilia dikatakan seperti itu. Nah, di Wahyu 3 ayat 7 ini dikatakan bahwa, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, Tuhan menuliskan ini kepada malaikat dan memberitahukan ya, bahwa inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, firman yang kudus, karena pada waktu itu banyak juga penyembahan berhala di sana. Jadi perlu ada identifikasi ketika Tuhan menuliskan ini kepada Yohanes, bahwa mengatakan bahwa banyak ada juga jemaat-jemaat yang menyembah berhala di sana. Tapi Tuhan mau bilang bahwa ini adalah firman dari yang kudus, gitu ya, yang benar, yang memegang kunci Daud, gitu ya. Kunci Daud tahu ya? Kunci Daud itu ada di, nanti saya jelaskan ya. Dia ada penjelasannya, itu lebih kepada bagaimana Tuhan memberikan kerajaan ya, kerajaan Daud pada waktu itu, di mana Tuhan memberikan kepercayaan dan Daud berpegang pada firman Tuhan. Nah, firman dari yang kudus, yang benar selalu berpusat kepada Kristus gitu ya. Jadi firman dari yang kudus dan yang benar ini pusatnya adalah Kristus. Gitu ya. Jadi pusatnya adalah Kristus. Dan itu selalu bercerita tentang kita tidak hidup di dalam dosa, tidak bernoda dan tidak bercacat. Itulah firman yang kudus. Gitu ya, dan selalu pusatnya adalah Kristus. Nah, ini yang saya bilang kunci Daud adalah dikatakan di Yesaya 22 dikatakan gini, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu Saudara-saudari tahu ya kisah Daud ketika dia benar-benar memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Bayangkan Tuhan memilih orang yang biasa-biasa saja gitu ya. Yang dibilang bahwa nggak cocok gitu. Tapi itu yang Tuhan lakukan gitu. Karena Tuhan udah bilang apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Bapak Ibu Saudara-saudari itu harus percaya itu gitu. Bahwa ketika Tuhan menaruh sesuatu di dalam hidup kita harus percaya itu. Bahwa imani itu gitu ya. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Dia cuma seorang pengembala. Tapi Tuhan pilih dia. Bukan Saul. Yang pada waktu itu Saul benar-benar gagah perkasa. Perawakan besar. Ahli strategi militer seperti itu. Tapi Tuhan bilang Tuhan lebih berkenan kepada Daud. Maksudnya begini, kita mau melihat bahwa firman Tuhan itu berkuasa banget di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mencari itu gitu loh. Mencari perkenanan Tuhan. Ya. Daud menjadi sentral di dalam bangsa Israel karena dia dulu menyatukan kerajaan di Israel yang berpisah, yaitu kerajaan utara dan kerajaan dan selatan gitu ya. Jadi hanya Daud yang bisa menyatukan ini. Gitu, di mana mereka
sangat ya biasalah 12 suku ini berbeda-beda ini ya karakter seperti itu. Ya ini ya kalau kita mau melihat dari peta ya gitu ya. Nih kerajaan Israel nih ya. Gitu. Dia ada kerajaan Yehuda dan di pinggir-pinggir nih ada negeri-negeri Filistin gitu ya. Nah ini kerajaan Israel Utara nih terdiri dari teritori suku ya. Biar kita juga belajar sedikit tentang sejarah bahwa ada suku Jebulon, Isakar, Asher, Naftali, Dan, Manasye, Efraim, Ruben, dan Gad. Dan kerajaan selatan itu terdiri dari Yehuda yang terdiri dari suku Benyamin dan Simeon gitu ya. Nah, saya mau bilang bahwa ketika kita berbicara di ayat 9 tadi adalah tentang kunci ya. Gitu. Saya mau bilang bahwa brother sister, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita itu harus memiliki kunci di dalam hidup kita. Ya kan? Bayangkan kalau kita punya rumah, tiba-tiba kunci kita hilang gitu kan. Kalang kabut enggak? Kalang kabut. Sama kunci motor. Kita bawa kendaraan, hilang. Kalang kabut kita. Apalagi yang punya kunci berangkas ya kan. Gitu ya. Wah lupa gitu kan, lupa pinnya gitu. Nah, saya aja pernah sama istri tuh lupa pin ATM gitu. Padahal uangnya gak seberapa tapi kalang kabut. Gitu ya. Nah di dalam hidup ini kita harus memiliki kunci-kunci itu tadi. Ya, sama seperti Tuhan bilang bahwa itu sudah tertulis di Yesaya 22. Dan saya mau kita itu hidup juga sama Tuhan tuh punya kunci hidup benar gitu. Jadi kita tuh punya, mau saya bilang bahasa sederhananya prinsip gitu loh. Loh kita harus punya prinsip hidup benar ya. Nah, saya mau bilang yang pertama adalah hidup kita ini adalah kunci untuk orang mengenal. Nggak ada yang bersuara ini Pak kayaknya, saya sudahin sudah nih. Hidup kita ini adalah kunci untuk orang mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita dilabelin sebagai murid kan? Wow, luar biasa kita dibilang sebagai murid Kristus. Bukan orang Kristen loh. Lebih dekat. Saya belajar studi 2011 ya. Perbedaan orang Kristen dan murid Kristus itu sangat jelas. Kita bisa dibilang Kristen gitu, tapi kita lebih dekat. Ketika kita juga dibilang lebih dekat, kita dibilang murid. Kristen kita bisa bilang KTP, tapi kalau murid kita benar-benar menghidupi hidup sebagai murid. Enggak gampang, saya mau bilang tidak gampang. Butuh waktu seumur hidup untuk mengetahui esensi hidup kita sebagai murid Kristus. Dan di sana pasti banyak keyakinan-keyakinan kita gitu ya. Nah, saya mau bilang kenapa hidup kita ini harus benar kunci untuk orang mengenal Allah. Karena apa? Kita sudah belajar firman Tuhan. Saya nggak bilang harus kita tinggi-tinggi ya. Puji Tuhan kalau kita bisa lebih tinggi gitu ya. Kayak tadi Brother Resdian bilang dikasih hermeneutika, dia langsung hermeneutika apa bro? Wah ini saya langsung ditantang begitu. Itu masih setengah dia dapat. Bagaimana kalau 4 tahun? Itu luar biasa begitu. Mungkin akan ada STH gitu ya, tinggi hati. Enggak, maaf. Maksud saya bercanda. Jadi kita benar-benar harus tahu bahwa kita ini kunci dari, maksudnya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Bandingkan sama orang yang Kristen KTP, ayo kita duduk sama-sama kita tanya Alkitab by Alkitab. Nggak ngerti, karena Kristen KTP. Mereka hanya tahu ya udah datang dulu. Kalau kita benar-benar hidup dari murid ya, menjadi murid ya. Kita benar-benar harus ikut doa, puasa, terus kita sharing saat teduh. Ya, kita belajar firman Tuhan, kita dibimbing lagi. Yang ditanya sama pembimbing adalah kamu sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu gitu ya. Nah itu jadi kita lebih dalam kita mengenal firman Tuhan gitu ya kan. Daripada orang yang Kristen KTP seperti itu. Nah gitu. Saya juga dulu banyak istilahnya seperti ya diingatkan lagi, ditegur lagi gitu ya. Bahwa
iya ya, hidup saya ini harus orang harus tahu bahwa saya mengenal Allah, bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saya. Gitu. Yang kedua adalah hidup kita ini adalah kunci untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Nah, kalau kita sudah kenal Tuhan, ada stepnya kan, gitu. Nah, kita harus juga memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Udah itu aja, selesai khotbah ini. Ya, selesai kan? Iya kan? Gitu aja gitu. Jadi udah kita beritakan Injil. Wah, enggak gitu juga bro. Ini ada prosesnya. Betul, itulah dinamakan proses kehidupan. Ini yang sangat luar biasa. Ya, makanan yang enak itu selalu ada prosesnya dibandingkan mie instan gitu ya. Yang instan gitu ya. Saya sekarang makan Indomie itu udah nggak bisa kalau saya bilang. Tapi ya keinginan gitu, mau aja gitu. Tapi saya pasti udah bilang bahwa kalau saya makan Indomie pasti lain sudah ini saya. Bawaan makanya uring-uringan saya. Tapi di kulkas itu tetap ada Indomie. Gitu ya. Begitu. Nah, ya itu ya, hidup ini begitu. Jadi dua hal ini tadi ya, bahwa kita harus ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita harus memberitakan Tuhan, biar mereka mendengar bahwa firman Tuhan bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi di mana kita berada, mau di pekerjaan, mau di keluarga, mau di komunitas, kita beritakan, gitu ya. Saya orang yang senang olahraga dan suka miniso, suka futsal. Jadi saya masuk di dalam kumpulan orang-orang orang-orang Batak di Balikpapan ini. Jadi saya nggak kenal mereka, tapi mereka bilang, Amang Pendeta. Saya gini loh, saya maaf lah ya, kita di mana ketemu gitu. Maksudnya bukan saya gimana gitu. Ya, lah ya pernah ini gitu. Oh iya gitu. Jadi lihat itu ya. Jadi Tuhan tuh sudah taruh di dalam hidup kita gitu ya. Sama seperti itu kan, tinggal bilang, wah ini biar Pak Ruli ini pengusaha tapi hatinya hati pendeta begitu ya. Nah itu jadi orang akan mengenal kita gitu. Karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan gitu ya. Jadi kita benar-benar harus memberitakan Injil tadi, karena kita sudah memberitakan Injil kebenaran Tuhan, maka orang akan melihat seperti itu. Nah, melalui apa? Kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, hidup setia di dalam firman, setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberi perkara besar, dan kesetiaan itu nilainya mahal sekali, nggak bisa diukur dengan materi. Ini ya, jadi ini tadi ketika kita mau benar-benar memegang firman Tuhan, kita mau kenal Allah, ini yang Tuhan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu latihan di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita harus hidup setia dalam firman. Saya nggak bilang kita harus berhasil semua, enggak. Ada yang benar-benar kita di dalam pergumulan, ada yang benar-benar kita di dalam kegagalan ketika melakukan ini. Ini yang dibilang proses, dan Tuhan mau itu. Dalam artian kita nggak menyerah, gitu loh. Tuhan kasih perkara kecil, maka ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan beri perkara besar. Seperti itu ya. Kesetiaan itu nilainya mahal sekali, nggak bisa diukur dengan materi. Ya, saya mau bilang kesetiaan itu bicara tentang hidup kita gitu ya. Di dalam iman kita, di dalam apa yang mau kita prinsipin gitu ya. Dalam bekerja, kita pegang nilai-nilai Kristus itu di dalam dunia pekerjaan. Ya udah, nggak usah bohong-bohong. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini pintunya tadi. Ya, tadi sudah ada kuncinya, sekarang ada pintunya nih. Ya, Wahyu 3 ayat 8 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus tahu Tuhan itu
tahu detailnya hidup kita. Gitu. Jadi nggak usah terlalu menutupin gitu ya. Udah datang sama Tuhan. Sujud sama Tuhan gitu ya. Kalau kita benar-benar lagi susah, lagi sedih, lagi dalam pergumulan, sujud sama Tuhan. Datang sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Gitu. Tuhan tahu kekuatanmu itu enggak seberapa gitu. Tapi karena engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini yang saya benar-benar yakini gitu ya. Saya orang yang suka challenge gitu, tapi ketika di challenge tahap tinggi ngeper juga gitu. Gitu ya. Ada juga stresnya gitu ya. Gitu. Awal-awal saya pikir dulu ketika saya benar-benar mau coba sama Tuhan gitu ya. Tuhan, aku sudah lama di di Balikpapan. Saya mau lihat tambang itu gimana Tuhan. Kayaknya orang yang pakai safety dan pakai sepatu kotor-kotor itu kok lebih wow gitu, banyak uangnya. Iya. Terus yang kota-kota ini biar pakai kemeja pakai ini kok nggak dipandang gitu ya gitu. Nah. Begitu ya. Gitu. Pada waktu itu 2014 gitu ya kan memang benar-benar dunia tambang itu ya brother ya seperti itu. Jadi ketemu Bro Feral juga mungkin wow kita ya. Karena pada waktu dia tis gitu ya brother ya. Jadi saya bilang saya mau jadi sales Tuhan. Saya bilang itu sama Tuhan. Tuhan kasih dong. Saya coba gitu. Nggak sampai 2 minggu. Nggak usah lah Tuhan saya balik lagi deh ke kantoran. Saya bilang begitu. Karena apa wah tantangannya berat gitu ya. Saya harus bertemu dengan orang yang tak saya kenal dan saya harus menawarkan sesuatu gitu. Tapi Tuhan bilang aku tahu segala pekerjaanmu. Tapi saya punya prinsip bahwa saya udah ngucap sama Tuhan ini gitu loh. Jangan nanggung-nanggung gitu loh. Kalau udah ngucap sama Tuhan ini bertanggung jawab dan bersetia. Saya lakukan itu. Tidak mudah. Saya mau bilang brother sister gak mudah. Dibilang sakit. Dibilang wah ini dry air mata. Habis gitu ya. Karena sulit banget ya gitu. Mau masuk ke perusahaan itu sampai di sales sudah ditolak. Bayangkan coba mau ke site juga kita harus bersurat, memo gitu. Baru yang ketemuin sebentar aja. Oh ya udah gini ya sudah sebentar. Gitu. Nah tapi Tuhan bilang udah segitu aja. Gitu. Jadi kita juga dalam hidup ini ketika kita sudah mulai mentok bilang sama Tuhan. Gitu. Jadi kita harus benar-benar bilang Tuhan aku kekuatanku sudah segini. Nah Tuhan akan bilang iya nak saya tahu. Jadi kita minta kekuatan sama Tuhan. Saya coba pengalaman kerja di dunia kerja pada waktu itu dan saya bergerilya gitu. Karena saya tahu Tuhan pasti menyertai gitu. Karena Tuhan sudah taruh di dalam hidup saya gitu untuk mau kita benar-benar Tuhan mengenal gitu. Jadi ketika pun saya di dunia itu sales tadi, orang juga ngeliat lu, kamu lulusan apa bro? Kamu lulusan pendeta. Loh iya, pimpinan saya bilang kamu lulusan kok bisa ngelamar dia bilang. Ya udah Pak, kalau Bapak enggak mau terima ya simpel gitu. Tapi mereka tahu gitu. Gitu. Bahkan ketika saya masuk di dalam dunia perselesan migas, sampai Tuhan bilang, Bapak ini apa rahasianya? Dia bilang, kok bisa menjebolkan ini? Ini customer besar dan lama dan tidak ada yang bisa. Saya cuma bilang, Pak ini kasih karunia Tuhan. Saya bilang begitu, nggak ada skillku Pak, aku bilang. Beda loh Pak jurusannya, saya bilang. Cuman ya saya pernah jadi di dunia HR Pak, ya mungkin bisa ngecap-ngecap dikit. Tapi kalau ngedilkan itu, beda Pak, saya bilang. Mau kita berkecap A, kecap B, kecap C, kecap kita paling bagus. Tapi kalau orang itu nggak mau beli, ya nggak mau beli. Ya kan? Gitu. Kalau orang itu hatinya nggak tertarik dengan kita ya udah 5 menit udah kelar. Oh iya kelar. Ada, saya ketemu orang yang begitu banyak gitu. Tapi puji Tuhan ketika saya benar-benar doa, karena pada waktu itu 3 bulan saya nggak jualan dan saya nggak tembus gitu. Di dunia migas itu saya pada waktu itu. Saya bilang, saya sampai
mobil tuh saya bilang, aduh ini nggak tahu lagi nih mau kerja di mana nih. Seperti itu saya bilang. Tapi saya bilang saya berdoa sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dan Tuhan lakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam hidup saya. Tembus, customer besar, tapi saya nggak dapat apa-apa. Iya, saya jualan sampai pada waktu itu, wah, tapi saya cuma dapat, saya nggak mau bilang perusahaan saya jelek, enggak, tapi maksudnya, saya mau bilang saya bersyukur ya sudah, Tuhan kasih segitu ya segitu, tapi saya bilang, saya berhasil, saya bilang bahwa saya memberitakan Tuhan di ruang rapat, saya bilang gitu. Dan bos saya ini orang Batak dan orang Cina, saya bilang, semua karena Tuhan Pak, saya bilang. Bukan karena kepintaran saya bilang. Saya bilang begitu. Orang dia heran kok, dia nggak bisa tembus. Dan minggu berikutnya kartu nama dia yang berisi semua owner manager dikasih ke saya. Ini lu follow up, harus masuk. Waduh gitu ya kan. Nah tapi dia tahu gitu, dia tahu. Saya nggak mau bilang bahwa saya nggak mau bilang skill, enggak, saya bilang kasih karunia Tuhan gitu. Karena ketika ketemu orang, kita tuh Tuhan tuh orang tuh melihat kita gitu loh. Gitu. Nah, Tuhan tahu segala hidupmu, apa itu pekerjaanmu, apa yang dilakukan, apa yang direncanakan. Gitu ya. Ini saya lakukan, pekerjaan kita. Apa yang mau saya lakukan? Setiap sore saya membuat list kunjungan customer. Setiap sore, pagi sudah langsung bergerak. Sore ngumpul di warung kopi, buat planning. Pagi kerja, jadi begitu terus. Tapi Tuhan kan sudah bilang, kalau aku tak berkenan, aku tak akan memberkati. Tapi ketika kita benar-benar serahkan itu segala pergumulan pekerjaan kita. Brother, sister, bapak, ibu, saudara-saudari, serahkan sama Tuhan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rencanakan. Bahkan kegagalanmu juga serahkan. Gitu. Dan jangan juga bersedih hati gitu ya. Aduh saya sudah gagal. Gitu. Dan saya udahlah nggak mau lagi lah ikut Tuhan, udahlah nggak mau lagi lah jadi murid, kan gitu ya Pak ya, merebus, membuat rencana busuk katanya ya kan. Nah begitu, jadi udahlah aku nggak mau lagi ketemu jemaat inilah, aku paling begini. Nah jangan, ini loh Tuhan tahu. Wah ini luar biasa ini, wah ini juga ini. Maaf ya, Bapak Ibu Saudara-saudari agak sedikit. Ini foto waktu saya di Bandung, itu angkot Bandung itu Pak. Saya itu foto pada waktu itu dan saya berhasil menyelesaikan. Di sebelah saya ini Pak Andreas, dosen biblikal kita. Saya foto sama beliau gitu dan beliau masih hidup gitu ya. Dan ya, karena ada juga dosen yang sudah meninggal. Brother gitu ya, jadi dan beliau masih hidup dan masih mengajar dan sebagai gembala juga. Dan ya pada waktu itu masih AC Milan, dia tuh bajunya tuh black label loh Pak gitu. Jadi itu masih enggak saya bukan peminum, maaf. Itu cuman ini aja, style aja. Iya. Jadi Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Saya mau bilang ketika saya masuk ke dalam level iman saya naik bahwa saya mau belajar sekolah teologi. Saya nggak mendapat sesuatu yang harus wow gitu. Saya bilang saya uang kuliah saya aja saya empot-empotan gitu. Tahu ya bahasa empot-empotan gitu ya. Nggak tahu mau bayar di mana tuh nggak tahu. Bahkan sampai semester 3 itu tiba-tiba saya dipanggil sama dosen pembimbing saya bilang, Gam, ya Pak, sini dulu. Nanti ke ruangan Bapak ya. Oke Pak, siap. Udah ini saya bilang, udahlah kalau mau keluarin aja sudah Pak gitu kan. Gitu. Karena saya udah kan modal iman gitu. Pada waktu itu saya benar-benar bertobat. Saya dari Jakarta hidup di dunia itu, habis itu saya bertobat. Saya benar-benar udah saya bosan dengan dunia itu dan saya diketemukan orang dan saya belajar firman dan saya ikutin lebih dalam lagi. Dan itu saya bilang tadi di semester 3 itu sudah di ujung gitu. Sudah selalu di ujung. Sudah dipanggil ini dosen ini jarang manggil-manggil yang begini. Dan dibilang, kamu belum bayar ini. Belum Pak. Oh ya sudah, puji Tuhan ada yang membayar. Bayangkan itu berada saya, itu hidup dari kasih karunia. Kasih karunia, saya ini nih angkot, enggak ada pernah, kadang lompat di Bandung itu. Loh iya bro,
Saya sampai, karena orang Batak. So kenal, so dekat gitu kan. Mau beli buku di Gramedia, di mana itu ya? Ya di Bandung di sana itu. Kita tuh sampai bilang nggak bisa beli buku. Nggak bisa, saya cuma baca. Karena mau kerjain tugas. Gitu. Sakit bro. Gitu. Hidup dalam perjuangan itu untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya itu nggak gampang, gitu. Jadi brother sister yang sekarang lagi suam-suam atau apa, ayo doa lagi, ayo. Karena Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita sesuatu yang berharga. Tuhan sudah taruh sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, di dalam pernikahan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sebagai single. Saya mau bilang itu. Saya lakukan itu, saya lewatin itu. Sampai saya bilang, sampai senior saya bilang, sudah ini orang sudah begini, sudah kita pelayanan di tempat yang basah. Dibilang begitu, kalau dulu itu masih ada kata pelayanan yang tempat yang basah. Karena apa? Karena jemaatnya kaya-kaya. Jadi kalau pulang itu disanguin. Banyak amplopnya, jadi kita itu dihargain. Walaupun saya cuman pada waktu itu ke gereja di Garut itu saya cuman modalkan semangat rajin. Pagi-pagi saya pel tuh, saya bersihkan kamar mandi, saya sapu jenazah. Yang lihat tuh orang-orang Tionghoa. Wah ini rajin ini bapak ini, calon pendeta. Seperti itu. Wah habis itu kita dilayani dengan baik. Karena apa? Karena mereka juga melihat hati kita gitu loh. Mereka juga menghormati calon-calon hamba-hamba Tuhan itu. Gitu. Maksud saya adalah sama seperti kita, kita dibilang adalah murid Kristus, kita sama levelnya, gitu loh. Sama-sama melakukan firman Tuhan, gitu loh. Perbedaannya kalau kita cuma hanya dilegalkan di dalam satu institusi. Tapi kalau murid Kristus, kita ini yang punya kerajaan, brother. Nanti bisa bersatu di sampingnya Om Petrus yang pegang kunci pintu surga, gitu. Kita harus bangga dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, gitu ya. Nah, Tuhan mau hati yang kuat, menjaga agar hati kita enggak mendua, menjaga hati agar tidak menyimpan hal-hal yang jahat, menjaga hati agar tidak menyimpan dosa, iri, benci, ya. Mazmur 17 ayat 1. Nih, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Ini doa Daud. Selalu adalah hidup kita diawali dengan doa. Mau kemana pun kita doa. Gak usah panjang-panjang, simple. Mau di motor kah, mau di mobil kah. Bahkan ketika kamu capek kah, ketika kamu doa aja. Gak usah banyak-banyak. Tuhan hari ini saya begini. Itu. Perhatikanlah seruanku Tuhan. Nah, yang kedua Tuhan mau iman yang kuat, ya, menikmati proses, percaya kepada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya untuk melihat foto ini, membuat foto ini kemarin saya benar-benar sangat luar biasa. Karena saya juga Tuhan bilang bahwa iman harus kuat. Gitu di dalam pernikahan saya ketika mau melamar Boruni Raja katanya, ya orang Batak itu begitu, Boruni Raja katanya, nggak ada, selalu berbenturan dengan hepeng, ya, selalu berbenturan dengan hepeng, kan sudah tahu bro kan, tadi saya bilang, kuliah aja susah sudah, wah ini disuruh melamar lagi gitu loh, banyak betul tantangan yang saya hadapi, tapi kedua, 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saya bersyukur ada orang-orang di sekitar saya yang menguatkan saya. Ya saudara-saudara. Ya makanya kita sharing iman gitu ya. Saya bersyukur dibimbing ya. Pak Audi, Kak Ita, siapapun, saya udah bilang, siapapun yang begini kita ready aja gitu, karena pasti ada yang baik yang Tuhan berikan, gitu ya.
Tapi Tuhan bilang Tuhan mau iman yang kuat. Bapak ibu saudara-saudari, brother sister, adakah imanmu sudah yang lemah sekarang? Adakah? Atau ini adakah 100 gitu? Hah? Seperti itu. Tuhan mau bilang ini, ya, percaya kepada janji Tuhan. Ada berapa janji Tuhan di Alkitab itu katanya? 7.000. Nah itu, nikmati prosesnya. Nah, dulu masih 2 tadi kan, sekarang sudah bertambah. Ya kan? Nah ini enggak, maaf. Ini sudah yang terakhir. Ketiga, Tuhan mau kesetiaan yang kuat, ya. Menjalani pernikahan, menjalani rumah tangga, saya terus belajar dan saya terus banyak dibimbing, ya. Yang paling utama adalah kita nggak menyangkal Yesus di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena rumah tangga, pernikahan adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan, bukan rancangan manusia. Bukan kamu bilang, orang-orang bilang, oh iya karena harta saya banyak. Karena saya bisa ini, karena saya bisa itu. Tidak. Jangan sangkal Yesus di dalam hidup pernikahanmu, rumah tanggamu. Gitu. Maksudnya apa ya? Kita harus turutin firman-Nya dan melakukannya. Selalu dikatakan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai penolong. Istri tunduk, bukan nanduk. Gitu ya. Gitu. Jadi Tuhan mau kesetiaan yang kuat bagi dalam hidup kita. Saya bilang bahwa Tuhan percayakan satu keluarga pada saya. Enggak mudah, brother dan sister, bapak ibu saudara-saudari. Enggak mudah, merawat anak itu enggak mudah. Enggak mudah. Membiayai hidup anak itu tidak mudah. Gitu ya. Iya, hidup ini selalu berbicara tentang perjuangan, penderitaan, pergumulan. Saya mau bilang bahwa kalau kita benar-benar memiliki kesetiaan yang kuat, doa suami istri itu sepakat gitu ya. Pasti Tuhan akan bilang. Saya mau bilang pada waktu saya bekerja itu saya bilang sama Esther. Saya 3 bulan lagi akan out. Sudah ada planning, tapi itu planning yang kedua. Tapi saya mau bilang, masa sih Tuhan, saya nggak bisa berhasil di sini, gitu. Saya uji Tuhan, bukan mencobai Tuhan ya. Tapi kan saya sudah lakukan, gitu. Tapi ya itu, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, jangan kita yang ngatur, gitu ya kan. Ya kalau Tuhan kasih ya, puji Tuhan. Artinya cepat. Tapi kalau Tuhan belum kasih, sabar, gitu. Sabar, gitu. Jadi itu tadi ya kesetiaan yang kuat, gitu. Udah hidupin aja firman Tuhan. Nah ini ada satu quote bilang, memang semua orang bisa bilang cinta, tapi tidak setiap orang mampu setia. Kesetiaan adalah kemampuan jiwa-jiwa berkelas. Wah ini yang single ini harus tahu juga nih quote-nya nih gitu ya. Bahkan yang sudah di atas merit yang kelasnya ini gitu ya. Gitu ya. Jadi yang silver perak seperti itu gitu ya. Kesetiaan tidak berarti apa-apa kecuali pada prinsip intinya yaitu pengorbanan diri. Saya sama istri tipe karakter yang suka memimpin dan enggak mau dipimpin. Bukan, maaf. Maksudnya adalah kita orang yang benar-benar punya ekspektasi yang tinggi. Jadi kalau sesuatu yang gak sesuai, suka berbenturan. Tapi kita puji Tuhan, kita mau dibimbing. Jadi selalu kan metodenya adalah satu tinggi, satu dinaikin, satu diturunin. Ketemu di tengah. Itu di dalam pernikahan. Saya baru tahu. Kalau saya mau ngikutin ego saya aja ya selesai. Atau dia mau ngikutin ego dia saja selesai. Istri selesai. Percaya deh. Mau lakuin. Gitu ya. Tapi ketika Tuhan bilang, firman Tuhan bilang satu turunin, satu naikin.
Di tengah-tengah. Oh itu nggak mudah. Ada yang satu naikin, ada satu nurunin. Saya selalu ingat itu. Iya. Kadang kalau sudah lagi membahas masalah keuangan, wah itu keluar semua itu. Kemarin minggu lalu saya baru kasih. Kemana? Berapa yang kau kasih? Seperti itu. Itu rumah tangga. Gitu ya. Jadi ada tangga-tangganya. Nah, tapi Tuhan bilang itu, ya. Orang yang setia adalah orang yang memiliki kemampuan jiwa-jiwa berkelas, begitu ya. Ya hidup kita juga sebagai murid Tuhan, sebagai murid Kristus, kita juga harus punya jiwa-jiwa yang berkelas, gitu loh. Orang bisa lihat di dalam hidup kita. Lihat bagaimana Tuhan memberkatimu, ya, kesehatanmu, kebahagiaanmu, pekerjaanmu, usahamu, dan pelayananmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, brother, sister, kita bisa duduk saat ini, kita dalam keadaan sehat. Itu berkat dan anugerah Tuhan. Ya, sehat. Mau lihat orang yang sakit? Tuh di rumah sakit tuh lihat. Yang sampai dimasukin untuk mau bernapas saja susahnya minta ampun. Bahkan sampai bayar. Kita bersyukur. Bersyukur sama Tuhan. Kebahagiaanmu ini saya nggak mau generalisasi. Semua punya kebahagiaan. Bukan diukur dari materi. Tapi hatinya dia gitu. Ada orang yang punya ini dia bahagia. Gitu loh. Itu kita harus lihat itu. Kemudian pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Gitu ya. Pekerjaan kita bukan harus yang selalu besar dan wah. Semua tadi saya bilang adalah perkara kecil Tuhan akan beri perkara yang besar. Kita bersetia. Apapun usaha kita yang kita lakukan sekarang, bersetialah, bertekunlah, berdoalah. Tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Gimana Tuhan supaya ini bisa besar Tuhan? Bagaimana Tuhan supaya ini bisa menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan? Bagaimana dengan pekerjaan usaha saya ini supaya orang-orang juga bisa mengenal Engkau di dalam hidup saya. Ini lewat ini, gitu. Wahyu 3 ayat 9 bilang, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Memang pada waktu itu banyak orang yang bilang bahwa dia jemaah Yahudi, tapi dia enggak hidup di dalam kehidupan sebagai seorang Yahudi. Orang Yahudi itu taat Taurat. Gitu loh. Mau dibilang apapun tapi mereka menaati hukum Taurat itu. Nah, Tuhan mau bilang bahwa adalah loh, kita juga harus benar-benar hidup di dalam firman, jangan setengah-setengah gitu loh. Nanti akan ketemu tuh orang-orang yang seperti itu. Gitu dan Tuhan akan kasih dalam hidup kita dan yuk kita harus ajar mereka, kita harus mengasihi gitu loh. Ajak mereka untuk mereka juga bertobat seperti itu. Ini kok foto-foto terus ini. Nah, saya mau bilang bahwa di dalam kita let them hear ya, di mana kita mau bilang bahwa panggilan darurat iman dan keselamatan kita. Kita juga harus yang paling penting prepare, mempersiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita selalu. Saya aja mau khotbah ini aja. Pak Gembala dong, bro sudah ada. Lihat tuh ya. Jadi kalau nggak di prepare, wah ini bisa berabe kita. Gitu. Saya mau kerja pagi sama anak-anak sekolah juga. Saya selalu ajarkan mereka. Prepare saya bilang, buku saya bilang. Apa yang mau kamu lakukan prepare. Gitu. Nah hidup kita juga gitu di dalam murid Kristus. Kita juga harus persiapkan diri kita, skill kita, ayo kita update, ya. Hidup kita juga harus update. Handphone aja sudah update terus gitu kan. Ya kita juga update terus gitu loh. Ada yang kemarin ikut TOEFL tuh ya, itu terus gitu loh. Iya, seperti itu. Saya juga harus benar-benar gitu loh. Harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Kemudian cara berpikir kita ini hikmat Tuhan gitu ya. Ini cara berpikir kita itu bilang bermaksudnya adalah hikmat gitu. Minta hikmat Tuhan gitu ya.
Daud di dalam hidupnya adalah bagaimana dia berhasil mengalahkan raja-raja di sekitaran dia. Bukan hanya karena strategi apanya dia, tapi dia minta sama Tuhan. Apa yang mau direncanakan, mau diserang di dalam kerajaan Daud itu ketika mereka mau nyerang. Tuhan bilang, hei ini triknya, ini. Tuhan gitu, seperti itu. Makanya keberhasilan yang terjadi gitu loh. 10 tentara Daud itu, nah itu dia taruh untuk dia. Itu dari mana dia dapat? Orang dia sebagai seorang gembala gimana dia bisa tahu itu hikmat dari Tuhan gitu. Nah kemudian cara bertindak gitu ya. Ketika kita melakukan kita juga harus berpikir, ya kita juga harus melihat apa itu konsekuensinya. Ya kita harus lakukan dan kita harus siap. Yang ketiga adalah yang kedua adalah kita persiapkan mental kita. Ini yang paling penting sekarang. Persiapkan mental. Jika tidak sesuai dengan harapan, kita dikhianati, kita dikecewakan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang sekarang ada di dalam kehidupan ini sekarang adalah ini. Enggak sesuai dengan harapan, dikhianati, dikecewakan. Bunuh diri, lari gitu. Mental itu harus siap gitu. Saya juga di dalam ini juga saya bilang selalu sama istri bahwa kita berdua sama nih gitu. Jadi setiap hari akan dilihat orang. Oh itu suami istri itu gitu. Oh harus siapin mental di situ. Kemudian banyak yang gak suka. Rambut boleh sama hitam. Ya. Tapi itu. Tapi kalau kita gak punya mental bahwa Tuhan percayain, Tuhan berikan, Tuhan di samping kita. Selesai. Iya selesai. Dikhianati, dikecewakan. Itu sering terjadi gitu. Mental, makanya dibilang kena mental seperti itu. Itu harus. Gitu. Hidup kita itu sekarang itu banyak tantangannya dan banyak masalahnya. Kalau kita nggak persiapkan mental kita, gitu loh. Ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan seperti itu. Kita harus siap gitu loh. Ya kalau nggak ada Tuhan, saya juga nggak akan berdiri di tempat ini. Karena Tuhan yang memberikan mental yang kuat bagi kita, hati yang kuat gitu ya. Kemudian persiapkan kematian kita. Wah ini kok serem banget ya. Brother, sister, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan selesai. Hidup ini hanya sementara. Ada lagunya kan? Gitu. Bagaimana hidup ini akan berakhir? Saya kok buat persiapkanlah tanah ya 2 kali 3. Persiapkan itu gitu loh. Bayangkan coba mau mati aja pun harus mempersiapkan kita. Gitu ya. Apa yang kita wariskan kepada keturunan kita gitu ya. Saya tadi cerita sama Bu Ita gitu. Cerita tentang orang tua dan keluarga beliau. Sedikit aja ceritanya tapi wow gitu ya kan. Apa yang mau kita kasih? Cinta kasih, kebaikan, nilai hidup dalam Tuhan. Oke, kita kalau ada harta puji Tuhan. Kalau setengah harta ya puji Tuhan. Gitu. Kalau tidak ada harta, puji Tuhan juga lebih kencang. Gitu ya. Jadi ini yang kita mau kasih, cinta kasih, kebaikan, nilai hidup dalam Tuhan. Saya selalu bilang sama anak saya bilang, Papa nggak bisa bahagiakan kalian. Gak semua saya harus beli, gak semua saya harus turutin. Tapi saya mau bilang, kalau saya bisa, hargai dan lakukan. Saya bilang begitu. Saya bilang nilai-nilai ini yang Papa dan Mama bisa ajarkan. Saya bilang begitu supaya mereka bertanggung jawab. Supaya mereka tahu batasan-batasan kita gitu loh. Karena kalau semua di dalam keluarga, di dalam anak kita mauin anak ini gak akan tahu tanggung jawab dan gak akan tahu batasan dia gitu. Tapi ketika kita lakukan ini, nah dia akan tahu nanti, oh iya ya, papa saya, mama saya ajarkan ini. Ajarkan cinta kasih Tuhan, ajarkan nilai kekristenan di dalam hidupnya, ajarkan kebaikan.
Ya udah itu aja kita wariskan. Ya kalau ada harta itu plus. Ya itu plus. Tinggal kita memberkatin orang seperti itu. Itu. Jadi kita harus persiapkan diri kita. Darurat kita ini, darurat. Panggilan darurat kita. Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 katakan. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari brother sisters, kita akan ada selalu hari-hari pencobaan di dalam dunia ini. Entah itu hari yang gak baik seperti itu. Dites ujinya, dites kesetiaan kita, dites hati kita, dites semuanya kita di dalam hidup ini. Di rumah tangga semua. Nah, kita harus siap. Tuhan sudah bilang ini. Kamu harus turutin firmanku dan tekun untuk menantikan aku. Aku akan datang segera. Wah ini ayat favorit saya dari masa single saya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat yang saya dapat kalau saya dulu gereja di HKBP. Dulu kita mau Malua itu dikasih ayat. Seperti itu. Jadi pendeta itu Sintua itu ngasih di dalam kotak. Pilih itu ayatnya dia bilang. Jadi ditaruh kertas. Saya sampai lihat-lihat. Sebentar ya Amang saya bilang. Saya lihat-lihat nih. Mana ini kok gulungannya beda nih. Saya ambil, saya dapat ini. Dan puji Tuhan saya alami di dalam hidup saya ini. Ya, kita ini orang-orang yang menantikan Tuhan. Makanya kita mendapat kekuatan baru. Gitu loh. Paham ya? Maksudnya kita ini benar-benar kita kan menanti-nantikan Tuhan datang. Tapi kita bukan hanya menanti-nantikan Tuhan saja. Tuhan sudah memberkati kita gitu ya. Makanya dibilang mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya baca burung Raja Wali ini kalau dia kepakan itu katanya sekitar 2-3 meter dia punya sayap itu. Dan awalnya dia berat tapi ketika dia di atas sampai tinggi dia tuh gak perlu mengeluarkan energi yang terlalu besar. Karena ayunan kepak sayap sama seperti kita juga gitu. Awal-awal di dalam hidup kita selalu ada perjuangan. Tapi kalau kita setia, kita nantikan Tuhan, pasti kita dapat gitu loh. Kesusahan-kesusahan yang kayaknya dulu lama banget tuh kayaknya hilang gitu. Begitu kita tahu bahwa Tuhan menolong kita, memberkati kita gitu ya. Ini. Nah, kita bertekun gitu ya. Kita menantikan dia gitu ya. Nah, saya mau bilang bahwa ini dia. Kita juga ketika di dalam kehidupan kita sebagai kita hidup di dalam iman dan kesetiaan ya. Perlindungan Tuhan itu nyata gitu ya. Terluput kita dari hal-hal yang jahat, terluput dari rencana orang-orang jahat. Diberi hikmat dan kebijaksanaan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita dikatakan menjaga mahkota kehidupan. Gitu ya. Terluput dari hal-hal yang jahat. Gitu ya. Selalu di dalam saya bekerja pada waktu itu banyak hal-hal orang-orang yang jahat yang mau menipu. Kalau saya mau ngandalin kekuatan pikiran saya mungkin sudah di mana saya begitu. Tapi saya bilang selalu banyak gitu. Rencana orang-orang yang jahat. Saya bilang ya udah kalau Tuhan kasih. Tuhan akan protect seperti itu. Nah kita diberi hikmat dan kebijaksanaan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari brother sister. Kalau kamu gak diberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Naif hidup kita ini. Iya. Kita dibilang murid Kristus. Kita dibilang orang Kristen. Tapi kita gak diberi hikmat. Dan kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita ini naif. Kita harus benar-benar
tahu itu gitu. Kalau Tuhan kasih hikmat Tuhan itu dari mana sih? Kan kita tinggal tanya, dari mana caranya? Bersekutuan dengan Tuhan, doa. Kita gali firman Tuhan, kita hidupi firman Tuhan, itu pasti akan Tuhan tahu dapat diberikan hikmat. Saya berapa kali ketika mau transaksi bisnis dengan orang yang gak jelas begitu, Tuhan kasih tuh, hati kecil ini selalu bilang, gak usah. Saya gak bilang saya spesial, enggak, tapi Tuhan kasih, bilang aja gitu. Gak usah. Lihat, ketahuan tuh dari orang, dari cara ngomongnya. Dia mau nipu nih. Dia mau berbohong nih. Pasti Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan sudah lindungi kita. Makanya kita akan terluput dari hal yang jahat. Itulah yang dialami gereja Philadelphia pada waktu itu. Makanya cinta kasih Tuhan itu yang mereka pegang. Sehingga mereka terluput dari hal ini. Gitu. Mereka menjaga mahkota kehidupan. Makanya di ayat selanjutnya Tuhan selalu akan bilang, Tuhan bilang reward yang terjadi. Puji Tuhan, berakhir sudah. Pas ya Pak ya. Let them hear, Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat Tuhan. Ya. Caution, peringatan ya. Iman dan kesetiaan kita itu lagi di mana nih? Lagi darurat kah? Atau lagi aman-aman aja ya? Kita harus cek masing-masing di dalam hidup kita ya. Dari kita mulai hidup kudus, apakah hidup kita benar ya? Dan kita harus mempersiapkan diri kita. Dan yang terakhir kita bertekun dan bersetia di dalam Tuhan. Dan kita ini yang mau saya share, Bapak Ibu Saudara-saudari, brother sister, mari kita memiliki hati iman yang terus darurat. Supaya kita tidak bangga, supaya kita tidak terlalu berpuas diri. Tapi kita harus benar-benar menggali terus. Hidup kudus, hidup benar, hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita. Dan kita hidup di dalam ketekunan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menolong kami, setiap dari kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh nyata di dalam kehidupan kami dan menjadi pegangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari, brother dan sister. Siang ini saya akan memimpin di dalam komuni. Perkenalkan, nama saya Sanggam Edward Lumban Gaul, dan di samping saya ada Ibu Esther Tresia Siahaan, istri saya. Dan kami mau memimpin kita semua di dalam perjamuan Kudus. Saya akan persilakan istri untuk sharing tentang apa yang menjadi kekuatan dan keyakinan dia ketika dia benar-benar mengikuti Kristus dan salib Kristus di dalam hidupnya. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di sini dan juga yang ada di Zoom. Perkenalkan, saya Esther Tresia Siahaan. Ada yang bilang saya mirip orang Jawa. Ada juga yang bilang saya mirip orang Toraja, Chinese, Jepang dan juga Korea. Tapi saya asli suku Batak. Saya sudah menikah dan di bulan September nanti pernikahan kami genap 10 tahun. Puji Tuhan, kami dikaruniakan 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Karen, saat ini dia jalan 9 tahun. Anak kami yang kedua namanya Albert, dia 7 tahun. Anak kami yang ketiga namanya Gaby, 4,5 tahun. Saya masuk dalam dunia pekerjaan sejak tahun 2009. Saat itu saya masih seorang mahasiswi teologi di Kota Bandung. Awalnya saya mulai bekerja karena kewajiban PKL di sebuah perusahaan. Setelah PKL selesai, saya dipanggil oleh salah satu gereja di Bandung untuk menjadi staf full-timer. Di sana saya sebagai staf full-timer sampai saya lulus kuliah di bulan Juli 2010. Tahun 2010 Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Sakit yang tidak pernah saya bayangkan. Dan membuat saya harus kembali ke kota Balikpapan. Saya harus menjalankan operasi dan beberapa bulan di rumah. Membuat saya jenuh. Karena waktu di Bandung, saya punya banyak banget kegiatan. Di gereja, di kampus, bahkan di tempat pelayanan. Bisa dibilang jadwal saya dari pagi sampai malam sangatlah padat. Karena saya merasa jenuh, saya pun mencoba untuk melamar pekerjaan di Balikpapan. Karena waktu itu saya sudah tidak diizinkan untuk kembali ke kota Bandung. Lamaran yang saya kirim secara langsung maupun email bisa dibilang sudah puluhan ya. Mungkin udah hampir ratusan. Dan ternyata ada kabar baik. Di tahun 2011 saya mulai diterima bekerja di salah satu tour and travel di kota Balikpapan. Waktu itu saya diterima sebagai accounting finance, AR, account receivable. Dan belum 6 bulan saya di-hire, saya diangkat menjadi karyawan tetap. Dan dipercayakan menghandle account payable dan juga perpajakan. Di perusahaan yang sama saya pun dipromosikan di departemen tour dan menghandle tur-tur dalam negeri maupun luar negeri. Tahun 2017 ketika anak kedua lahir, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Karena pada saat itu sangat sulit untuk mendapatkan mbak yang bisa menjaga anak-anak kami. November 2017, akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi murid. Saya pikir hidup saya menjadi murid, saya akan aman, damai, tidak ada masalah, baik dalam pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Tapi ternyata adalah awal saya mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tahun 2018 saya mulai bekerja kembali
Dan saya pernah bekerja sebagai sales. Saya bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan logistik. Tahun 2020 akhirnya saya melahirkan anak yang ketiga. Dan pada saat itu tiba-tiba COVID melanda seluruh dunia. Saya dan suami saat itu jobless. Namun justru kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berjualan perlengkapan medis yang dibutuhkan karena saat COVID sangat susah untuk didapat. Seperti vitamin C, masker, hand sanitizer, dan alat APD lainnya. Dari situ kami bisa hidup. Dan kami juga melihat Tuhan sangat jagain kami. Tuhan sertai kami sampai sekarang. Dan setelah COVID berangsur, udah berkurang ya dari Indonesia dan di seluruh dunia. Saya pun mencoba untuk melamar pekerjaan. Tapi di sini saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya dapat pekerjaan yang dari rumah aja. Supaya saya gak bingung Tuhan mencari Mbak. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saya minta sama Tuhan. Saya sebagai key account manager di salah satu perusahaan hotel internasional ya. Dan saya boleh bekerja dari rumah. Saya tetap bisa mengurus anak-anak, saya tetap bisa bekerja. Berjalannya waktu saya menikmati pekerjaan saya. Saya sebagai seorang karyawan dan tanggung jawab saya sebagai ibu. Tanpa saya sadari, saya sering mengabaikan prioritas utama saya, yaitu Tuhan. Dan prioritas saya yang kedua yaitu suami. Akhir tahun 2022, Tuhan mengizinkan saya mengalami masa-masa sulit kembali. Yang membuat saya sedih, depresi, dan menyalahkan Tuhan. Tapi saya sadar bahwa saya harus move on. Dan harus tetap setia ikut Tuhan. Meskipun secara manusia saya udah gak sanggup untuk bertahan. Setiap hari saya menangis dan menangis. Tapi di sisi lain saya harus bangkit. Dan ketika saya baca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian, iman saya kembali. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan saya sebagai murid saat itu sangat-sangat diuji. Apakah saya tetap mau ikut Tuhan atau saya meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan Tuhan demi keegoisan saya? Saya memilih untuk tetap setia. Hidup sebagai murid Yesus. Tetap setia di dalam panggilan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Secara gratis. Dan saya memilih setia kepada keluarga kecil saya. Salib mengajarkan saya bahwa penderitaan-penderitaan yang saya alami, problem yang Tuhan izinkan terjadi untuk saya hadapi, gak sebanding dengan penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Puji Tuhan, Agustus tahun 2023, Tuhan izinkan saya dan suami dilantik sebagai penyuluh agama Kristen di kota Balikpapan. Kami sah sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Tidak pernah sih membayangkan ya akan menjadi ASN. Namun yang pernah saya minta sama Tuhan adalah, Tuhan kalau boleh saya kerjanya bareng sama suami. Pelayanan sama suami. Pokoknya real 24 jam deh Tuhan, it's okay. Dan sekarang saya
Dan suami benar-benar ya, real 24 jam bersama. Kita satu kantor, kita satu ruangan, kita satu meja, satu pelayanan, dan satu tempat tidur tentunya. Apa yang terjadi ke depan dan Tuhan mau bawa kami kemana, kami juga nggak tahu. Namun satu hal yang saya yakin adalah bahwa rancangan Tuhan memberikan kami damai sejahtera dan yang terbaik untuk kami. Saya bersyukur apa yang membuatku tetap setia sampai hari ini ya karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya dengar, firman Tuhan yang menguatkanku, firman Tuhan yang selalu menghiburku, dan firman Tuhan juga yang mengubahkanku seperti yang Tuhan mau. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari untuk tetap bersetia di dalam Tuhan. Bersetia hidup sebagai murid. Bersetia di dalam setiap prosesnya Tuhan. Bersetia di dalam setiap panggilan keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara gratis. Bersetia untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Bersetia sampai Tuhan menjemput kita satu persatu. Demikian sharing saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sharingnya buat istri. Ya, saya melihat bahwa perjuangan hidup salib Kristus itu sangat berat ketika kita benar-benar mengandalkan diri kita. Ketika kita coba untuk menampilkan diri kita. Tapi Tuhan bilang bahwa biarlah kita pikul bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menghibur. Artinya di dalam perjalanan kehidupan selalu ada ujian dan tantangan. Saya dan istri saya selalu melihat itu gitu ya. Bahwa tantangan-tantangan yang terjadi di dalam dunia, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, apapun itu, kami mau benar-benar melihat Tuhan di dalamnya, bukan kami lagi. Terima kasih, biarlah dengan sharing ini kita benar-benar melihat juga salib Kristus bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari juga boleh melihat karya Kristus nyata di dalam hidup kita. Amin. Aser boleh dipersilakan untuk membagikan anggur dan roti. Mari masing-masing dari kita juga untuk mau berdoa. Kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita merenungkan salib Kristus dalam hidup kita. Ketika kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum anggur yang melambangkan darah Yesus, mari kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita semua. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri
Dan baru sesudah itu ia makan dan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Silakan kita mengangkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih untuk roti dan anggur ini Tuhan yang melambangkan darah dan tubuhmu Kristus. Biarlah Tuhan Engkau boleh terus menolong kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti akan salib kami di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menolong kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur atasnya. Amin. Mari kita berterima kasih untuk Bapak Edo dan juga Ibu Esther sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus, dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Saya akan membacakan satu buah ayat di Amsal 3 ayat 9 sampai 10 bicara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita persiapkan, ya, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan dan persembahan khusus kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, selamat siang Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengambil perjamuan kudus, dan saat ini Tuhan untuk bagian kami Tuhan, mengembalikan setiap berkat kasih karunia Tuhan daripada kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan, persepuluhan, persembahan khusus yang kami berikan ini Tuhan berkenan bagi kemuliaan Tuhan saja. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, Song Ministry akan menaikkan pujian Dia Sungguh Baik. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus.
ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita bertepuk tangan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berikan ucapan terima kasih dan tepuk tangan kepada Bapak Sanggam Lumban Gaul. Terima kasih atas firman-Nya. Dari 4 poin ini peringatan darurat ya, peringatan darurat, peringatan iman dan kesetiaan. Peringatan darurat ini saya belajar memang berapa hari ya, hari Kamis dan Jumat kita tahu ya lagi viral peringatan darurat di bangsa Indonesia ini karena RUU Pilkada ya, ke orang-orang yang di atas itu. Dan di sini saya nggak bahas politik ya, bahas firman Tuhan. Dari sini peringatan darurat ini ada 4 poin ya, yaitu iman, kesetiaan ya, tekun, dan juga kita harus juga persiapkan diri dan hidup benar di dalam Tuhan. Di sini saya belajar ya, bahwasanya saya sebagai murid ya mengalami ujian, cobaan ya dalam 5 tahun ini, tetapi saya tetap setia kepada Tuhan walaupun jatuh bangun ya. Memang kadang ya seperti Pak Sanggam bilang ya, penakut juga kadang iri ya kepada orang-orang yang kerja-kerja di tambang atau kerja di lokasi ya, enak kali hidupnya, dompetnya tebal ya. Habis itu, tapi di situ bukan bukan kapasitasku ya. Memang banyak aku pernah coba juga di dunia kantoran, tetapi rasanya nggak betah kan. Rasanya pinginnya yang kerja-kerja freelance kan, istilahnya nggak di bawah tekanan. Mungkin kapasitasku yaitu ya wira swasta istilahnya kan.
Nah, itulah yang saya dapatkan firman Tuhan, bahwasanya kita itu dalam iman dan kesetiaan, tetap tekun apapun masalah dan tantangan. Terima kasih kepada Pak Sanggam dan juga pengumuman seminggu sepekan ke depan ya. Yang pertama yaitu PDG single di grup masing-masing pada hari Rabu 28 Agustus 2024 jam 19.30. Nanti diumumkan di grup devoted ya. Yang kedua PDG merit di grup masing-masing Rabu 28 Agustus 2024 jam 19.30. Nanti diumumkan di grup merit. Yang ketiga ibadah minggu, ibadah KKK, ibadah teens Minggu 1 September 2024 jam 10, tempat Gedung Bosland, Sudirman Office Park, Komplek Kantor Pajak Stalkuda Balikpapan. Selanjutnya kita akan saksikan performance KKK dan ditutup oleh Bapak Pendeta Audi. Dipersilakan guru KKK untuk mempersiapkannya.
saksi kita buat anak-anak yang luar biasa. Yeay. Semua dibuang ke laut. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh menikmati kebersamaan kami. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan ketika kami bertemu satu dengan yang lain. Kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh tetap hidup kudus, benar, dan mau terus bertekun dan bersetia. Karena Tuhan sudah menebus kami, Tuhan tahu kami, Tuhan tahu bahkan seberapa kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami dikasihi. Dan biarlah kami boleh terus mengambil keputusan, bersetia, bertekun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap dari kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan yang meluruskan setiap rencana kami, Tuhanlah yang meluruskan setiap jalan kami, dan Tuhan yang membuat semua menjadi berhasil. Tuhan berkati setiap impian-impian kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan pribadi kami sebagai single, di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk kesehatan kami pribadi. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami, istri kami, kesehatan anak-anak kami, kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan kami, Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan setiap dari kami. Khususnya Tuhan kami mau berdoa untuk saudari Lista. Kami berdoa Tuhan untuk saudari Meme. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui setiap perawatan, setiap obat yang dimakan, tindakan yang dilakukan, semua membawa kepada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang menjaga seluruh keluarga, Tuhan juga yang memenuhi segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Edo dan Ibu Esther di dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan berikan senantiasa hikmat sehingga mereka terus bertumbuh, berkarya, berdampak di dalam pekerjaannya sebagai abdi negara, di dalam keluarganya, dan di dalam setiap tempat di mana Tuhan mengutus keluarga ini. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati fellowship kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami renungkan sukacita yang boleh kami terima hari ini, boleh kami bagikan, baik di dalam lingkungan kecil keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan yang menempatkan kami. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Saya ajak kita bangkit berdiri sebelum kita berfellowship. Kita menutup ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian Dia Raja. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari sama-sama katakan agunglah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari beri kemuliaan Tuhan kita. Mari sekali lagi naikkan pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Mari sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari beri kemuliaan Tuhan kita. Mari jemaat sekali lagi naikkan pujian Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Mari beri kemuliaan Tuhan kita. Ibadah kita telah selesai. Silakan berfellowship. Tuhan Yesus memberkati. Terima